Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imelda Putri Lutfianti bersama teman saya Ilfatul Fitriah akan mempresentasikan tentang psikologi agama, yaitu psikologi humanistik Abraham Maslow. Profil tokoh. Abraham Harold Maslow adalah salah seorang tokoh psikologi kelahiran Amerika yang sangat terkenal yang dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Orang tuanya berasal dari imigran Rusia keturunan Yahudi yang tidak berpendidikan baik. Dia anak pertama dari 7 bersaudara. Bapaknya sangat mengharapkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan mendorongnya supaya sukses dalam bidang akademik di kemudian hari. Maslow mengajar di Brooklyn College. Selama periode ini mulai berhubungan dengan banyak tokoh dan intelektual di Amerika dan Eropa, khususnya pada saat itu adalah Adler, Fromm, Hami, demikian juga dengan beberapa ahli psikologi Gestalt dan psikoanalisis Sigmund Freud dan para pengikutnya. Maslow menjadi sebagai ketua jurusan psikologi di Brandeis mulai tahun 1951 sampai dengan tahun 1969. Pada saat itu, dia bertemu dengan Kurt Goldstein yang mengordinisir ide-ide self-actualization yang sangat terkenal dalam bukunya The Organism tahun 1934. Di sini juga dia mulai perjuangannya terhadap psikologi humanistik yang merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap teorinya. Teori Abraham Maslow. 1. Psychological needs, kebutuhan fisik dan biologis, yaitu kebutuhan mempertahankan hidup. 2. Safety and security needs, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan tingkat ini adalah kebutuhan keselamatan. 3. Affiliation or acceptance needs, kebutuhan sosial. Kebutuhan ini merupakan alat untuk berinteraksi antar sesama, karena secara normal manusia tidak akan mau hidup menyendiri seorang diri di tempat terpencil, tetapi ia selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupannya. 4. Esteem or status needs, kebutuhan akan penghargaan, adalah kebutuhan akan penghargaan dari masyarakat lingkungannya. 5. Self-actualization, aktualisasi diri, adalah kebutuhan akan aktualisasi diri dengan menggunakan segala kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai suatu prestasi yang sangat memuaskan. Analisis 1. Kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. 3. Kebutuhan sosial. Rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow menjelaskan latar belakang mengapa seorang individu mencari cinta, karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. 4. Kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka, baik yang berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari profil lengkap Abraham Maslow adalah beberapa poin yang akan kami jabarkan. Abraham Maslow adalah salah seorang tokoh psikologi kelahiran Amerika yang sangat terkenal, yang dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow mendapat sarjananya pada tahun 1930, masternya pada tahun 1931, dan doktor pada tahun 1934. Semuanya dalam bidang psikologi di Universitas Wisconsin. Selama periode ini mulai berhubungan dengan banyak tokoh dan intelektual di Amerika dan Eropa, khususnya pada saat itu adalah dengan Adler, Fromm, Horney. Demikian juga dengan beberapa ahli psikologi Gestalt dan psikoanalis Sigmund Freud dan para pengikutnya. Setelah melakukan beberapa kajian tentang psikologi, baru kemudian Maslow menyadari kekurangan-kekurangan yang terjadi pada teori-teori psikologi modern yang risetnya diarahkan pada kajian tentang beberapa orang pasien yang bersifat pesimistik dan mengalami penyimpangan. Humanistik yang dibangun oleh Maslow adalah sangat berbeda dengan sikap
humanistik yang dibangun oleh pakar dan penganut psikologi modern. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. Jika kebutuhan yang pertama dan kedua telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat ketiga dan seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.